Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Rizandri dari kelas Bimbingan Konseling Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah dari kelas Bimbingan Konseling Indraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, kelompok 8 kelas BK Palembang. Pengertian bimbingan konseling anak usia dini adalah proses pemberian psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak tersebut mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, pengertian bimbingan konseling lebih menekankan pada penghindaran kegagalan tumbuh kembang anak yang mencakup aspek nilai-nilai moral, moral keagamaan, fisik motorik, sosial emosional, bantuan bahasa, dan kognitif. Namun, dalam konteks pendidikan anak usia dini, seluruh aspek pembelajarannya diarahkan untuk mencegah gagalnya tumbuh kembang anak tersebut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Prinsip-prinsip anak usia dini ini terdiri dari 11 prinsip. Langsung saja, prinsip yang pertama yaitu bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, bukan hanya proses pengembangan dari segi intelektual, melainkan proses pengembangan dari seluruh segi kepribadian anak. Karena kepribadian anak tidak dapat dipilih, dan pendidikan bukan pula proses menyamakan perkembangan anak, tetapi proses mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak untuk mengembangkan kepribadiannya. Prinsip yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah ataupun yang memiliki masalah. Anak yang dianggap tidak memiliki masalah tetap membutuhkan bimbingan karena mereka perlu tetap mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Bantuan yang diberikan kepada anak ini bersifat pencegahan dan pengembangan. Sedangkan anak yang memiliki masalah, bimbingan yang diberikan lebih bersifat perbaikan. Prinsip yang ketiga, bimbingan merupakan proses menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran. Ketika guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dan latihan, ketika itu juga guru dapat melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan metode pembelajaran. Prinsip yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Guru tidak sembarangan memberikan bimbingan. Bimbingan yang dilakukan oleh guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi perkembangan anak dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya berpusat pada aspek perkembangan saja. Salah satu aspek yang ada pada diri anak dapat menghambat perkembangan aspek yang lain. Perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar anak, dan terkait pula dengan perkembangan kemampuan intelektual, sosial, emosi. Demikian pula dengan aspek-aspek perkembangan lain yang saling berkaitan.
Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang prinsip bimbingan konseling untuk AUD atau anak usia dini. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, harus melaksanakan kegiatan bimbingan. Hendaknya orang tua diikutsertakan agar mengerti bimbingan untuk anaknya saat di rumah. Yang kesembilan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar. Yang kesepuluh, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki guru sebagai pelaksana bimbingan. Jika ada masalah, maka guru bimbingan harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah. Yang ke-11, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan.